Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Ya, itu semua berkat dari dukungan, supportan, semangat dari Anda semuanya, sehingga menjadikan channel ini masih berkembang dan berkembang lagi sampai detik ini. Ya, jadi saya selalu ngucapin terima kasih dan terima kasih buat Anda semuanya. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya udah pertanyaan lama ya. Ya, pertanyaan itu selalu muncul dari teman-teman baik yang baru gagal bayar ataupun yang telat bayar, ataupun yang ketakutan karena uangnya tidak ada. Dia nggak ada niat ini untuk gagal bayar atau telat bayar, tapi uangnya memang nggak ada gitu loh. Hari ini takutnya hari esok ada duit mereka langsung dibayarkan gitu ya. Kapan debt collector pinjol akan datang ke rumah betul gagal bayar? Ya, ini sering pertanyaan. Kapan debt collector akan datang ke rumah kita? Bang, bantuin jawab bang, saya ketakutan bang. Bang, bantuin jawab bang, saya ketakutan. Padahal di setiap live, baik live saya itu di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube, saya live, saya paling malas menjawab kapan debt collector datang ke rumah. Ya, tapi pertanyaan itu diulang-ulang dan ditanyakan kepada saya, dan saya mau jelaskan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu terutama Anda yang ketakutan saat ini. Tapi nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting Anda sudah hadir aja juga nggak ada masalah kok. Ya. Soal support atau tidaknya itu tergantung dari diri Anda. Ya, oke. Kapan debt collector pinjol akan datang ke rumah? Ya. Saya sebenarnya paling malas ini menjawab pertanyaan ini karena akan berantai. Ya. Pertanyaan ini tidak akan pernah terputus. Selagi Anda masih ketakutan akan debt collector datang ke rumah, pertanyaan yang ada di kepala Anda tidak akan pernah terputus. Ya. Kenapa bang? Abang bilangin tidak akan pernah terputus. Ya iya, karena setelah Anda bertanya kapan debt collector akan ke rumah, habis itu Anda akan mengirimkan nama-nama aplikasi Anda. Habis itu Anda suruh saya mencari, bang, mana aja ini pinjol yang mendatangkan DC-nya ke rumah. Ya, tambah kacau nggak itu? Tambah kacau, makin panjang dia kan. Makanya saya itu dari dulu live, saya nggak paling malas itu menjawab, bang, ini debt collector datang ke rumah nggak? Bang, ini datang nggak ke rumah? Bang, telat berapa lama sih mereka mau datang ke tempat kita? Saya nggak tahu. Ya, saya jawab kayak gitu, saya nggak tahu. Kenapa? Karena yang saya takutin pertanyaan berantai mereka dari orang-orang yang gagal bayar pinjol. Dan hari ini, karena itu saking banyaknya, dan saya harap buat teman-teman semuanya pahami dan jangan ada yang ketakutan lagi. Ya. Apalagi Anda yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kapan ini debt collector akan datang ke rumah? Ya, jangan-jangan nanti tiba-tiba saya pulang kerja, debt collector sudah ada depan pintu. Ya, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, nyatanya debt collector, saya nggak ada duit, gimana ini? Ya, jadi satu kalimat, kapan debt collector datang ke rumah, itu banyak menimbulkan masalah dalam diri Anda. Ya, tanyakan dulu kepada diri Anda itu, kenapa kita harus takut mereka mau datang ke rumah? Ya, kenapa kita harus menyibukkan diri kita untuk mencari debt collector mana aja sih yang datang ke rumah? Tanya ke diri Anda dulu. Permasalahan saya bukankah hari ini karena saya tidak ada uang? Terus ngapain saya ngurusin kerja debt collector? Ngapain saya harus ngurusin soal sistem dari pinjol? Tanya dulu ke diri Anda. Ya, kenapa? Karena gini, semakin kita ketakutan dengan adanya iming-iming misalnya debt collector akan berkunjung ke rumah kita, debt collector akan datang ke lokasi kita, sesering itu juga rasa takut dan kepanikan menimbul. Ya, dalam kepala kita. Ketika itu sudah timbul dalam kepala dan hati kita, dampak yang terburuknya apa? Takut keluar rumah, malas bekerja, malas semuanya. Akhirnya apa? Hutang Anda tertumpuk, kebutuhan tidak tercukupi. Akibat apa ini? Cuman satu kalimat, kapan debt collector datang ke rumah? Ya, karena kalimat itu tidak terjawab selama ini, akhirnya Anda takut keluar rumah, jadi fobia, jadi ini segala macam, pokoknya serba takut. Sekali Anda ketakutan, akan berdampak buruk ke beberapa hal.
Makanya saya dari dulu itu paling malas menjawab itu. Kenapa? Karena akan mengganggu mental dan psikis Anda. Ya, makanya saya terangin, saya sampaikan, nggak penting itu kapan debt collector datang ke rumah kita, nggak penting. Persoalan kita bukan itu. Persoalan kita mampu atau tidak. Gitu aja. Kalau kita mampu ya udah segera. Kalau kita tidak mampu, terserah mau datang ke rumah, mau datang kemana, terserah. Ujungnya juga kita tidak mampu. Ya, makanya saya selalu sama teman-teman itu, pahami dulu apa ini yang menyebabkan Anda begitu ketakutan. Ya, pasti jawabannya sama semuanya. Duit kami nggak ada, bang. Duit saya nggak ada, bang. Kayak mana saya harus membayarnya? Kayak mana saya harus dendanya nanti terus berjalan bunganya? Ya atas dasar uang tidak ada, kita apa boleh buat? Ya, terus ngapain Anda harus memantau kapan debt collector akan datang ke rumah? Kan nggak penting juga. Ya, mau datang pun debt collector kan tetap juga duit Anda tidak ada. Apa yang menjadi permasalahan? Ya, makanya kenali dulu apa yang kita takut itu, kita pahami dulu. Jangan kita terlalu gampang untuk menakuti sesuatu tanpa kita paham apa yang kita takutkan itu. Ya, sedangkan saya di sini berapa ribu ini teman-teman semuanya yang bertanya ke saya. Saya tahu poinnya adalah duit mereka tidak ada. Ya, habis itu apa? Mereka ketakutan disebarkan data, orang sekitar tahu. Makanya saya selalu memberikan edukasi ataupun semangat buat Anda. Nggak perlu ini ditakuti. Tidak perlu, tidak penting. Hari ini yang paling terpenting itu adalah kayak mana Anda bisa bertahan hidup. Duit Anda tidak ada ya wajar-wajar aja. Di tengah pandemi seperti ini, usaha siapa yang tidak runtuh gitu loh. Orang kaya aja merasakan efeknya, apalagi kita di kelas bawah seperti ini. Ya, ini buat teman-teman ini, sadari aja siapa yang bertanya tadi tentang kapan nih Bang DC akan datang ke rumah. Ya, kenapa saya selalu malas bahas ini? Karena dari awal video saya itu bukan satu atau dua lagi, tapi puluhan video saya jawab tentang kapan debt collector datang ke rumah. Ya, kan nggak mungkin saya harus mengulang itu terus gitu loh. Ya, karena orang yang kontra makin banyak, orang yang benci dengan solusi hutang itu makin banyak. Ya, tapi saya tidak menghiraukan hal itu, makanya saya jawab pertanyaan teman-teman. Kapan debt collector datang ke rumah? Kalau saya selalu jawab sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya, begitu juga kapan berhentinya sebar data? Sampai Anda sudah tidak memikirkan itu lagi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu menyusahkan Anda. Semakin Anda takuti dengan kapan debt collector datang ke rumah, Anda jadi malas bekerja karena Anda takut nantinya di stop di jalan, dicegat di jalan. Kan itu efeknya. Anda jadi malas bekerja, takutnya datang ke perusahaan Anda, datang ke tempat kerja Anda. Jadi mengefek banyak. Makanya kita persempel. Hari ini saya nggak ada uang. Mereka mau datang, mau nggak datang terserah. Jadi dengan begitu kita bisa menepis rasa takut yang ada. Ya, jadi rasa takut itu jangan dipelihara karena permasalahan Anda tidak begitu kejam. Yang paling kejam itu adalah pikiran. Jadi kayak mana Anda menyisihkan pikiran Anda ini supaya pikiran ini tidak terlalu menumpangkan diri Anda. Mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu dari teman-teman yang selalu bertanya tentang kapan DC datang ke rumah. Mudah-mudahan Anda menemukan jawabannya dan tidak ada yang ketakutan lagi. Ya. Nanti buat yang mau konsultasi atau diskusi, silahkan, nanti nomornya saya sematkan di deskripsi. Dan tolong pertanyaannya jangan ngawur dulu, karena ini cuman pengalian sementara untuk ke nomornya, karena yang kemarin itu saking banyaknya. Ya, jadi tolong pertanyaannya yang benar-benar lah gitu loh. Jangan yang sudah ada saya jawab di video, jangan sudah saya bikinkan videonya, habis itu Anda tanyakan kembali. Coba lihat-lihat dulu koleksi-koleksi video saya, mana tahu ada sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.